Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar apa kabar? Senang sekali saya Skarsari kembali menyapa Anda di Indonesia hari ini. Di hari Selasa di 5 September 2023. Senang sekali saya Skarsari akan memberikan berita-berita baik dari Indonesia dan juga program-program terkini. Di hari Selasa seperti biasa akan ada ranah diplomasi yang akan kami hadirkan di jam 13:05 nanti. Ranah diplomasi menghadirkan beragam kontribusi dan juga berita-berita bilateral Indonesia di seluruh dunia. Nanti akan ada hadir dari KJRI masih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ya. Walaupun sudah di bulan September nanti akan kami hadirkan. Tapi untuk sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Primedia Kamiranda Susilo selaku Head of Department Global Business Marketing BINUS Business School. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Mira mengenai Gen Z dan brand Indonesia mendunia. Belakangan ini Gen Z sering sekali digunakan istilah tersebut, dan apa kaitannya dengan brand Indonesia, dan lahir di zaman pesatnya perkembangan teknologi yang katanya sih Gen Z ini inovatif dan kreatif. Tapi kita langsung tanya saja sama Ibu Mira, seperti apa sih sebenarnya Gen Z itu karakteristiknya, dan Gen Z itu siapa yang disebut dengan Gen Z? Ibu Mira, apa kabar? Halo, selamat pagi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Voice of Indonesia. Nah, ini satu kehormatan banget ini bisa diundang ke RRI. Iya, terima kasih. Nah, ini kita mau ngobrolin satu hal yang sebetulnya banyak banget disebut-sebut ya dalam berbagai ilmu, kemudian dalam berbagai istilah dan topik-topik juga. Tapi ini kita mau ngobrolinnya terkait dengan brand Indonesia dan kaitannya dengan Gen Z. Nah, Gen Z sendiri ini masuk di kategori apa? Apakah saya? Apakah kita? Iya ya. Gen Z. Gen Z ya. Oke. Ya, jadi siapa sih sebetulnya Gen Z? Memang ada banyak pendapat cut off tahun lahirnya gitu. Tapi yang paling umum kita ketahui bahwa mereka ini lahir antara tahun 97 sampai 2012. Di antara itu. Jadi kalau kita ngomong tahun 2023 berarti yang paling muda itu umur 11, yang paling tua itu umur 26 kalau nggak salah ya, 26 tahun gitu ya. Okay. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia, mereka ini berarti mayoritas sekarang di bangku sekolah atau bangku kuliah kan, ya. Jadi mayoritas ada di akademik gitu. Nah, kalau ditanya berapa banyak sebetulnya sih penduduk Indonesia yang Gen Z gitu ya. Kalau saya cari datanya nih gitu ya, tahun 2020 hasil sensus penduduk 2020 itu menunjukkan bahwa memang populasi Indonesia itu didominasi oleh Gen Z ini, dan ada sekitar 27,94% dari total populasi Indonesia. Tapi itu tahun 2020 ya, berarti kan sekarang harusnya lebih ya, gitu Mbak. Oke, dan dengan jumlahnya yang begitu besar, pastinya dia juga memiliki bisa dibilang dia adalah masa depan dari bangsa kita gitu ya, Bu ya. Tapi mereka itu seringkali dibilang dengan atau ada yang stereotip ya, Gen Z itu katanya generasi yang seperti inilah, seperti itu. Itu benar nggak sih? Tapi kalau menurut Bu Mira sendiri seperti apa karakternya? Jadi memang ada banyak ya. Kita kalau kita bicara tentang intergenerational differences ya, istilahnya perbedaan antar generasi, dari generasi saya kolonial, bukan milenial, kolonial, dari generasi Gen X, kemudian ada Gen Y atau millennials, dan ada Gen Z gitu ya. Nah, gimana sih kalau yang Gen Z itu secara umum gitu ya? Biasanya mereka tuh perilaku mereka sebagai konsumen itu lebih berfokus pada hal-hal yang berbasis digital. Jadi penggunaan digitalnya itu tinggi. Saya tahu kebetulan karena dua anak saya Gen Z ya, yang satu Gen Z angkatan tua, yang satu Gen Z muda, selisihnya agak jauh. Nah, jadi mereka itu sangat perilaku konsumennya sangat terfokus pada hal-hal yang basisnya digital gitu ya. Dan ini kalau dilihat dari perilaku sosial media mereka tuh paling rajin konten istilahnya ya, rajin bikin konten, rajin sharing konten gitu. Jadi corong komunikasinya ke dunia itu banyak gitu, multi platform ya. Kemudian
kalau dibilang dari kesukaan mereka terhadap brand itu yang kayak apa sih brand yang mereka suka? Kebanyakan mereka suka yang anti mainstream, yang nggak lazim, yang nggak umum. Kalau zaman Gen X gitu kan ya, kita nyari teman, udah ikut-ikutan sama kayak gitu karena kita nggak mau beda. Gitu. FOMO ya istilahnya ya. Tapi kalau yang Gen Z ini mereka justru yang nggak mainstream yang mereka cari gitu, dan mereka sangat suka sama hal-hal yang otentik ya. Jadi brand itu mereka lihat sebagai sesuatu yang asli dan orisinil, nggak tiru-tiru, dan mereka bisa spotting loh, bisa mengidentifikasi mana yang fake, yang palsu, atau yang pura-pura, dan mana yang otentik gitu. Itu beberapa karakternya gitu. Nah, selain itu yang menarik juga ternyata Gen Z ini adalah generasi yang paling tertarik dengan isu-isu tanggung jawab sosial, ESG ya, hal-hal yang seperti itu mereka punya passion di situ, dan mereka akan sangat banyak mengendorse brand-brand yang memiliki value atau prinsip yang berfokus pada environment, social dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kita harus tahu ya, kalau kita dari sisi pebisnis gitu mungkin ya, kita mesti kenal siapa sih kalau konsumen kita itu Gen Z, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka suka gitu, gimana kita mendekatin mereka, gimana kita bisa berkolaborasi dengan mereka, itu mungkin menjadi lebih penting juga gitu sih Mbak. Karena jumlahnya yang terus meningkat, dan terus tentunya mereka perannya dalam berbagai hal juga sangat penting, terutama dalam hal bisnis ini ya, tadi seperti Ibu sampaikan. Nah ini kalau untuk bisnisnya ini, apakah karena mereka jumlahnya yang besar, kemudian mereka sebagai konsumen, atau seperti apa Bu? Untuk jadi memang kalau saya melihat gini ya, kalau kata Pak Jokowi gitu, Pak Jokowi bilang peran Gen Z itu sangat sangat besar sekali gitu ya, khususnya dalam hal green economy dan digital economy gitu ya, setuju gitu. Tapi kalau kita mau lihat Gen Z itu sebenarnya perannya juga macam-macam ya, bisa dia sebagai konsumen gitu kan, bisa dia sebagai pelaku bisnis, karena sekarang kita juga lihat ada banyak banget usaha-usaha lokal gitu ya, yang memang diinisiasi, dibangun oleh Gen Z, dan peran mereka sebagai salah satu anggota sivitas akademika, dalam arti mereka sebagai mahasiswa dan mereka juga sebagai siswa. Itu mereka juga punya peran loh sebetulnya gitu ya. Kalau sebagai konsumen kita udah tahu lah ya, dia konsumen, dia suka sama barang, dia akan cerita, dia akan endorse gitu ya, dia akan menggunakan berbagai saluran komunikasi digital dan sosial media untuk menyebarkan berita itu gitu. Sebagai pelaku bisnis ya oke. Tapi sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, apa sih yang bisa mereka berikan kepada dunia industri? Nah, yang menarik ya, Gen Z ini adalah generasi yang sangat peduli dengan punya kepekaan sosial yang tinggi. Jadi mereka itu sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Mereka suka banyak membantu. Mereka bisa dibilang the most philanthropic generation. Jadi ada satu penelitian menunjukkan bahwa mereka itu ternyata dibanding generasi sebelumnya, itu mereka lebih filantropik. Nah, di mana peran mereka sebagai mahasiswa atau sebagai siswa? Mereka bisa memperkuat komunitas-komunitas usaha kecil sebetulnya melalui pengabdian kepada masyarakat ya. Karena sekarang kita lihat ya, kayak di kampus pun kami juga banyak melibatkan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, pembimbingan pada UMKM, membantu memasarkan produk-produk UMKM. Jadi mahasiswa itu sangat aktif dalam mengempower atau memperkuat peran dari UMKM di dalam bisnis itu sendiri gitu. Jadi nggak cuman sebagai konsumen, nggak cuman sebagai penjual, tetapi sebagai katalisator yang membantu pertumbuhan UMKM itu. Gen Z punya peran yang sangat besar sebagai member dari Sivitas Akademika. Oke. Gitu sebetulnya ini ya. Yang kita sebetulnya harus ingat ya, bahwa perannya tuh besar banget. Karena mereka udah bukan anak-anak kecil lagi ya. Kalau kita ingatnya Gen Z mereka tuh punya pendapat, dan mereka cukup kuat dengan opini mereka loh. Ya, mereka itu sangat, ibaratnya itu nggak usah disuruh ketika itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat gitu ya. Mereka punya willingness untuk itu. Jadi sangat-sangat peka dengan kondisi sosial yang ada gitu. Nah, ini yang bermanfaat sebetulnya buat kami. Kalau saya kan melihatnya dari sisi pendidik ya. Kami pendidik dan dari dunia kependidikan gitu, sangat bermanfaat untuk ikut melibatkan mereka membangun sesuatu yang baik gitu ya bagi industri, khususnya usaha kecil menengah gitu. Gitu, Mbak. Oke, menarik sekali ternyata mereka
harus satu kelompok yang memang harus sangat dipikirkan, termasuk dalam hal bisnis, dan itulah kenapa di BINUS ini akan mengadakan kompetisi yang akan melibatkan untuk si Gen Z, betul. Gen Z ini. Mungkin saya cerita dikit ya. Boleh nih. Jadi tadi kan ditanya perannya Gen Z ke industri itu apa gitu ya. Perusahaan sendiri sebetulnya bisa mengambil manfaat loh dengan berkolaborasi dengan Gen Z. Gimana? Lewat idea crowdsourcing istilahnya. Jadi kami itu mau bikin kompetisi nih ceritanya Mbak. Kita bikin kompetisi, business case competition gitu, yang ditujukan kepada siswa-siswa SMA gitu ya, siswa SMA di seluruh Indonesia. Kompetisi ini nanti rencananya finalnya itu diselenggarakan di tanggal 28 Oktober. Tapi karena ada 2 tahap, jadi tahap yang pertama ini peserta nanti akan submit report ya, laporan dengan basis business case-nya pada tanggal 20 sebentar, aku lupa tanggalnya. Siap. September ya, 22 September 22 September ya, 22 September itu ditutup gitu. Nah, setelah itu nanti mereka akan disaring, finalisnya baru akan maju di 28 Oktober. Tapi apa sih sebetulnya acara ini? Jadi ini adalah kompetisi yang akan meng-highlight atau mengekspos ya kreativitas dari Gen Z, SMA kan Gen Z nih ya, kreativitas dari Gen Z dalam membuat campaign untuk satu brand. Brandnya ini adalah brand yang udah lama ada, tetapi mau direjuvenasi lagi gitu ya, mungkin akan direposisi lagi, akan di-rebrand lagi, akan direkomunikasikan lagi kepada target market yang lebih muda. Nah, cara terbaik bagi pemilik brand untuk bisa menyusun strategi yang sesuai dengan target marketnya ya tentu saja adalah melibatkan mereka kan sebagai co-creators untuk campaign-nya gitu. Nah, kira-kira kompetisinya seperti itu sih Mbak gitu. Jadi kayak misalkan RRI ini ya biar bisa diterima oleh Gen Z, kita tanyalah suaranya Gen Z kira-kira mereka tuh yang dibutuhkan atau yang diinginkan dari kita tuh seperti apa. Tapi untuk produk-produknya atau merek-mereknya itu untuk produk-produk apa aja Bu? Yang besok kompetisi ini. Ya, jadi kita kerjasama dengan Kalbe Pharma. Kita kerjasama dengan Kalbe dan salah satu brand yang dijadikan sebagai bintang tamu dalam kompetisi ini Sonsi. Masih ingat nggak? Zaman dulu. Itu kan Sonsi kayaknya dari zaman kakek nenek iklan saya. Tol itu ya. Itu iklannya betul-betul sampai sekarang tuh masih jadi legenda banget. Bener. Nah itu jadi pingin ngelihat gitu ya kalau dari kacamata Gen Z yang tentunya juga pasti membutuhkan produk itu gitu. Apa sih the do's and don'ts-nya, pain points-nya apa, gain-nya apa. Nah, ini kan kita perlu minjem kecerdasan mereka, minjem kreativitas mereka gitu ya. Dan bagi peserta sendiri ini wadah yang sangat positif banget untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka dan berkompetisi gitu ya dalam hal ini gitu. Jadi nanti yang dinilai itu adalah dalam bentuk proposal. Jadi yang pertama proposal, masuk tahap pertama dari proposal itu kemudian nanti disaring, terakhirnya mereka bikin prototipe kampanye. Jadi pada saat nanti di hari H tanggal 28 Oktober itu mereka presentasi dan mereka tunjukkan prototipe digital kampanye seperti apa. Dan itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk silahkan mau pakai platform apapun, dia mau pakai Instagram, dia mau pakai TikTok, dia mau pakai YouTube, dia mau pakai apapun itu, asal backgroundnya atau alasan menggunakan platform itu relevan dengan tujuan dari campaign gitu. Jadi itu juga yang akan kita nilai gitu ya, relevansi antara platform yang terpilih, konten dan tujuan dari campaign gitu. Penasaran juga ya nanti seperti datang apa hasilnya. Datang aja. Main ke BINUS, datang ke situ. Karena nanti apakah masih seperti yang lagi di tol gitu ya, berhenti terus dikasih. Iya, itu udah berapa puluh tahun yang lalu kan. Karena memang ya pikiran kita yang milenial atau kolonial ini nggak akan bisa kebaca nih kira-kira mereka mau ngapain. Karena kita kan hanya ngelihat dari luar. Kalau kita libatkan mereka sebagai co-creators kan kita jadi gini cara kamu mikir ya, begini cara kalian ngambil keputusan ya gitu. Tanpa diinterview, karena kalau interview yang dia kasih jawabannya akan beda dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita ajak mereka bersama-sama memecahkan masalah, kan kita lihat proses mereka ngambil keputusan gitu. Seru ya. Tapi selain juga mereka nanti kegiatannya akan dipilih gitu ya, yang terbaik gitu ya. Kemudian akan ada rangkaian apa lagi nih untuk?
Oh ini mungkin hadiahnya ya, kan ini biasanya kalau mahasiswa mereka pengen tahu gitu ya, gede-gede loh hadiahnya ya. Jadi juara pertama itu 10 juta. Sebentar, aku juga nggak hafal nih, aku harus buka lagi. Anak-anak SMA mau, wah seru itu gede. Dan satu orang, jadi gini, ini kan kelompok, bukan? Satu kelompok itu maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang dari berbagai sekolah silahkan. Tapi terbatas di Jakarta? Nggak, seluruh Indonesia. Asal kalau misalnya nanti dia bisa masuk ke final, harus datang ke Jakarta karena memang onsite ya, penyelenggaraannya onsite. Dan kita kasih untuk finalis itu juga menginap di akomodasinya BINUS. Jadi BINUS itu punya BINUS Square namanya. Itu adalah semacam dormitory dan juga hotel untuk tamu-tamu BINUS gitu. 2 hari 1 malam kita kasih akomodasi lah di situ. Juara pertamanya 10 juta, juara keduanya itu 7,5 juta, juara ketiga 5 juta, dan juga untuk juara harapannya nanti 2 juta. Ya untuk SMA gede itu lah Mbak. Buat saya juga gede itu. Cuman nggak boleh ikut kan? Iya ya, sayangnya ya. Gitu. Dan kemudian apakah nanti ke depannya ini juga yang terpilih ini mendapatkan semacam pelatihan atau mungkin itu nanti kita akan diskusikan juga. Nanti mungkin kita kelanjutannya kita bisa kerjasama dengan Kalbe, mungkin nanti kita akan coba explore potensi kerjasama apa sih yang atau ekstra bonus apa yang bisa kita kasih kepada juara ini, entah mungkin kesempatan magang atau apapun, kita belum temukan itu. Tapi yang pasti akan ada pasca. Nah ini ada pasca hadiahnya gitu ya, entah itu dalam bentuk training ataupun mungkin dalam bentuk yang lain gitu. Sudah kebayang nggak sih Bu nih nanti kira-kira hasilnya akan seperti apa, dan kemudian dari goals utamanya nih dari kegiatan ini apa gitu Bu? Hasilnya itu pasti tentu berupa satu pertama prototipe kampanyenya. Apakah akan digunakan gitu atau? Nah, karena kalau di sebelumnya memang sudah pernah ada kompetisi semacam ini, dan biasanya juga si brand ini akan pakai idenya. Jadi justru itu manfaat bagi brand, manfaat bagi dalam hal ini Sonsi gitu ya, adalah dapat brainstorming ide kan dari Gen Z gitu. Mereka dapat brainstorming ide dan mereka akan bisa sesuaikan, bisa pilih mana yang applicable gitu ya, mana yang bisa dijalankan, mana yang sesuai dengan pasar. Tentu mereka yang tahu karena mereka yang punya brandnya ya. Yang pasti seperti itu sih. Jadi nggak cuman selesai end up gitu di ya, meja aja udah kelar, nggak diapa-apain, ada follow up-nya pasti. Gitu. Yang kalau yang tahun-tahun pelaksanaannya juga demikian ya. Ya, jadi tahun yang sebelumnya pun juga pernah juara satunya itu dapat kesempatan magang. Padahal masih SMA waktu itu, kesempatan magang nggak lama sih gitu, tapi itu pengalaman yang sangat buat anak SMA ini banget gitu ya, bermanfaat banget gitu. Betul. Kita juga berharapnya memang nantinya akan ada seperti itu. Oke, dan ini pastinya menjadi satu pengalaman yang luar biasa kalau misalkan untuk SMA untuk SMA aja ya. Untuk siswa-siswa SMA dari seluruh Indonesia juga bisa ikutan. Untuk di submit aja itu, kalau untuk ikutnya gimana Bu? Bisa dilihat di mana? Bisa kita punya Instagram. Instagram kita itu GBM BINUS Official sebentar ya. Nah itu dia, aku tuh agak gak apa-apa, nanti kan ini disiarkan di YouTube-nya juga ya. Ini contoh kaum kolonial yang geragapan kalau udah. Jadi Instagram kami itu gbmbinus.official, OFF ya, double F ya, gbmbinus.official. Jadi bisa dilihat di situ ada posternya, ya, ada posternya di Instagram kita. Bisa daftar lewat Instagram juga, lewat message-nya, bisa direct message ke Instagram, atau nanti bisa scan, ada barcode di poster itu, di e-flyers itu ada barcode-nya, jadi bisa langsung daftar ke situ. Tapi itu ya, saya ulang lagi, Instagram kita adalah gbmbinus.official, double F ya. GBM itu singkatan dari Global Business Marketing. Global Business Marketing. Ini kalau menurut saya ini akan menjadi satu kesempatan yang keren banget. Dan udah banyak yang daftar. Udah sampai banyak ya? Per hari ini mungkin udah, padahal kita baru launching mungkin beberapa hari yang lalu ya, itu udah ada 25-30an pendaftar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan banget. Nah, Bu Mira, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan baik kepada pendengar Voice of Indonesia, pelaku bisnis, ataupun juga Gen Z-nya sendiri yang sedang mendengarkan. Kenapa sih penting untuk kita selalu
memikirkan perspektif dari Gen Z. Tadi juga udah ada ya, tapi sebagai closing statement, dan kenapa penting juga untuk masyarakat atau generasi Gen Z-nya sendiri bahwa mereka memang ternyata memiliki potensi yang begitu besar, bukan hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai pelakunya ya. Ya, jadi memang sebetulnya closing statementnya tuh mudah, bukan mudah, pendek ya. Pendek aja gitu. Karena the youngest Gen Z yang sekarang masih umur 11 itu 10-15 tahun lagi mereka akan ada di puncak karirnya. Gitu ya. Jadi, dan ini yang kita sebut mungkin dengan bonus demografi gitu ya. Pada di suatu tahun tertentu nanti kita akan punya banyak sekali segmen usia produktif, termasuk Gen Z di dalamnya gitu. Jadi peran mereka sebagai konsumen, peran mereka sebagai pelaku bisnis tentu saja itu akan besar sekali gitu ya, dan akan sumbangannya pada ekonomi itu tentu akan sangat besar sekali ya. Kalau dan belum lagi itu digabung dengan generasi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi untuk masa depan, kalau saya boleh ngasih saran gitu ya untuk Gen Z gitu ya, jangan pernah berhenti berkarya ya, jangan pernah berhenti berkarya, tetap asah kreativitas, dan kepekaan sosial yang sudah kalian punya itu adalah suatu aset yang luar biasa, karena kita itu dalam hidup itu tidak hanya melihat apa yang untung dan rugi buat kita, tetapi apa yang bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Dan ini, kepekaan ini udah ada di generasi kalian Gen Z gitu ya. Jadi ini yang harus tetap dijaga. Itu aja sih dari Mama Mira. Keren ya, soalnya kan biasanya kita dengarnya Gen Z ini generasi yang apalah, tempe lah, melempem lah, mental health atau apa, tapi ternyata sebetulnya mereka punya banyak kekuatan lain gitu ya, faktor-faktor yang sangat dibutuhkan di masa yang akan datang sebetulnya gitu ya. Dibilang nggak punya hati, ternyata mereka justru sangat peduli sebetulnya gitu ya. Kalau generasi atas generasi saya tuh kita yang kerja keras, udah kerja gitu. Nah ini mereka mulai melihat balancing antara life and work gitu ya. Jadi make sense banget sih sebetulnya. Sebagai manusia kita memang harus balance dong antara kerja dan hidup kita gitu ya. Oke, baik. Ini adik-adik Gen Z dari Mama Mira dan Tante Sekar ya. Oke, tapi yang penting dipantau terus untuk IG-nya, jangan sampai ketinggalan lah ya. Karena kalau ketinggalan nunggunya lama ya, masih 1 tahun lagi. Tahun depan lagi nanti. Oke, baik Ibu Mira, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Banyak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Semoga nanti kita dengar terus update-nya seperti apa sih hasilnya, yang pastinya seru-seru dan keren banget dan mengejutkan ya. Ya, terima kasih banyak. Baik.